Halo, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai e-commerce. Perkenalkan, nama saya Velta Wilhelmina Karepo dengan NIM 2106 1104 0153. Nama saya Lydia Hutapea dengan NIM 2106 1104 0178. Nama saya Marsyanda Palalangan dengan NIM 2106 1104 0181. Yang pertama, gambaran umum e-commerce. E-commerce merupakan proses pelaksanaan jual beli dengan memanfaatkan teknologi informasi. Secara definisi, e-commerce atau electronic commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis antara penjual dan calon pembeli. E-commerce ini sudah ada dalam berbagai bentuk selama kurang lebih 20 tahun yang lalu. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang pula e-commerce ini. Dalam e-commerce terdapat electronic data interchange, electronic funds transfer, kartu kredit, ATM, perbankan via telepon. Saat ini e-commerce bukan lagi sebagai pilihan tetapi sudah menjadi persyaratan bahkan keharusan bagi dunia bisnis untuk meraih keunggulan, bersaing, dan sukses. E-commerce ini bukan menjadi pilihan tetapi sebuah persyaratan bagi sebuah perusahaan yang ingin sukses dan maju bisnisnya. Maka harus menggunakan e-commerce. Karena itu sudah menjadi kebutuhan para penggunanya, yaitu penggunanya mau belanja secara simpel, cepat, aman, dan tidak repot. Bahkan sekarang sudah banyak minimarket yang bisa memesan secara online. Karena memang adanya kebutuhan dari para penggunanya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan e-commerce dan hambatannya. Yang pertama ada standar yang digunakan. Ketika seorang menerapkan e-commerce harus mempunyai standar. Misalnya ketika berjualan baju, standar kualitas barangnya itu seperti apa, jangan sampai bahannya itu jelek. Selanjutnya, standar harganya itu berapa, dan sebagainya. Selanjutnya, teknologi yang dipakai. Ketika kita menggunakan e-commerce, kita harus menentukan teknologi apa yang harus kita gunakan. Apakah kita akan berjualan melalui media sosial seperti Instagram ataupun Facebook, atau berjualan di marketplace ataupun di website yang ada. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai. Jangan sampai misalnya konsumen kita atau sasaran kita para remaja. Namun barang yang kita jual itu tidak untuk remaja. Maka sasaran dan barang yang dijual itu tidak cocok. Jadi ketika kita sudah tahu sasaran mana yang akan kita tuju, maka kita tentukan produk yang akan kita jual itu cocok atau tidak pada sasaran atau target pasar yang akan kita capai. Kemudian kita juga harus memperhatikan faktor-faktor sosial dan politik. Ini juga penting karena budaya. Karena di satu budaya akan berbeda dengan budaya yang lain. Contoh makanan. Budaya di Indonesia berbeda dengan budaya yang ada di luar negeri. Belum tentu yang laku di Indonesia itu bisa laku di luar negeri. Jangankan di beda negara, bahkan beda kota pun juga biasanya memiliki ciri khas masing-masing ataupun budaya masing-masing. Selanjutnya, hambatan-hambatan. Yang pertama, para pembeli belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce, terutama untuk orang-orang yang gaptek ataupun belum terbuka pada teknologi. Dan juga banyak orang yang ragu untuk berbelanja di online karena kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kualitas dari pakaian tersebut. Apakah bahannya tebal ataupun tipis ataupun adem, atau apakah memang gambar yang mereka jual itu sesuai dengan aslinya. Karena terkadang kualitas barang itu tidak sesuai dengan foto yang mereka tunjukkan. Selanjutnya yang kedua, pembeli tidak menemukan apa yang mereka cari di e-commerce. Contohnya seperti baju. Misalkan tidak ada ukuran ataupun tidak ada warna yang mereka suka. Kategori e-commerce. Yang pertama, business to consumer atau B2C. Yang kedua, business to business atau B2B. Yang ketiga,
business to government atau B2G, dan yang keempat, business to education atau B2E. Nah, karakteristik dari B2C itu adalah yang pertama, organisasi ke individual. Maksudnya, penjualannya itu dari sebuah organisasi atau dari sebuah perusahaan ke pembeli yang bersifat individual atau perseorangan. Kemudian nilai transaksinya itu relatif kecil karena ketika kita membeli barang di online shop itu pasti tidak terlalu besar atau tidak sebesar transaksi antara B2B, business to business, karena untuk bisnis itu memang lingkupnya lebih besar, cakupannya lebih besar, sehingga nilai transaksinya juga menjadi lebih besar lagi. Kemudian transaksinya itu hanya sekali transaksi atau tidak rutin, atau artinya sesekali saja. Mungkin ada saja beberapa orang yang membeli itu hampir setiap hari, tapi hanya sesekali dan tidak rutin. Karena kalau di perusahaan itu, kalau misalnya membeli bahan baku itu rutin, misalnya dia seminggu sekali atau sebulan sekali, tetapi nilainya besar. Kemudian rutin setiap minggu, sudah pasti akan membeli barang tersebut. Kemudian karakteristik B2C yang selanjutnya adalah relatif sederhana atau tidak kompleks. Jadi hanya beli barang tertentu, kemudian penjual itu mengirimkan, kemudian pembelinya mengkonfirmasi bahwa barang yang diterima hanya sekedar itu, hanya sekedar transaksi penjualan dan pembelian. Nah, selanjutnya untuk karakteristik B2B, B2G, dan B2E itu sebenarnya hampir sama. Yang pertama itu adalah transaksinya dilakukan antar organisasi atau perusahaan. Jadi kayak B2G kan itu dari bisnis atau perusahaan ke government atau ke pemerintah. Kemudian nilai transaksinya relatif lebih besar. Kemudian transaksi bersifat permanen atau rutin. Kemudian yang keempat adalah fasilitas kredit dari penjual ke pembeli. Ini salah satu keunggulan dari penjual yang bisa memberikan fasilitas kredit kepada pembelinya, khusus untuk B2B, B2G, dan B2E. Kemudian transaksinya itu lebih kompleks dibandingkan B2C. Fitur-fitur e-commerce yang pertama ada Electronic Data Interchange, yaitu sistem pertukaran data secara elektronik untuk transaksi bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pemrosesan data. Kemudian ada Financial Electronic Data Interchange yang merupakan integrasi antara ADA dan EFT, yang dimana EFT dijalankan melalui sistem perbankan yang disebut Automated Clearing House Network. Dan ada FVAN atau Financial Value Added Network, di mana jaringan yang dikelola oleh lembaga independen untuk menawarkan jasa koneksi AD dan ACH. Kemudian ada ISP, Application Service Provider, yang dimana perusahaan yang memberikan jasa penyediaan program aplikasi yang dijalankan via internet. Selanjutnya, problem pengendalian dalam e-commerce. Yang pertama itu ada validitas transaksi, yang kedua otoritas transaksi, dan yang terakhir pengamanan aset dan informasi dari akses ilegal. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya itu bisa menggunakan pembangunan firewall. Firewall itu adalah kombinasi hardware dan software untuk mengendalikan arus data yang masuk dan keluar dari jaringan sistem informasi perusahaan. Kemudian memutakhirkan sistem pengamanan data yang dibangun oleh perusahaan. Jadi diupdate terus sistem pengamanan datanya. Kemudian kita lihat ada problem akuntansi e-commerce. Jadi kita ingin melihat apa sih masalah akuntansi di e-commerce itu. Yang pertama, ada valuation of digital asset, yaitu penilaian dan pelaporan aset digital di dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada taxation, atau pengenaan pajak untuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya kita lihat arus informasi dalam e-commerce. Sebenarnya saya yakin bahwa kalian juga sudah paham betul bahwa bagaimana sih transaksi dalam e-commerce, karena pasti hampir semua sudah pernah melakukan pembelanjaan atau melakukan transaksi di e-commerce.
Nah, di sini ada yang pertama, pembeli itu mengajukan pertanyaan kepada penjual. Kemudian, penjual memberi respon kepada pembeli. Dan setelah itu, pembeli akan melakukan order kepada penjual. Dan penjual akan memberikan pemberitahuan kepada pembeli terkait barang yang telah diorder. Dan penjual akan melakukan pengiriman, setelah itu ada penagihan dan data pembayaran, setelah itu baru melakukan pembayaran.